Statistik non-parametrik adalah statistik bebas sebaran, tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal atau tidak. Selain itu, statistik non-parametrik biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yakni nominal dan ordinal yang umumnya tidak berdistribusi normal. Yang kedua yaitu ciri-ciri statistik non-parametrik. Yang pertama, data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, umumnya data berskala nominal dan ordinal. Yang ketiga, umumnya dilakukan pada penelitian sosial. Yang keempat, umumnya jumlah sampel kecil. Metode-metode statistik parametrik. Yang pertama yaitu uji tanda. Uji tanda digunakan untuk membandingkan data yang berpasangan. Yang kedua, rank sum test. Wilcoxon merupakan suatu uji yang menghitung tanda dan besarnya selisih dari dua buah rataan populasi. C. Koefisien korelasi pangkat. Koefisien korelasi pangkat atau koefisien Spearman adalah derajat hubungan yang mengukur korelasi pangkat, yang dimana korelasi pangkat bersimbol R dibaca R aksen. Saya kembalikan ke Mbak Hidayatul Umah. Baik, terima kasih Mbak Indah. Untuk materi selanjutnya akan saya bacakan, yaitu uji runtun. Uji runtun adalah pengujian yang berdasarkan adanya keruntunan. Runtun adalah barisan huruf-huruf atau tanda-tanda yang identik yang didahului atau diikuti oleh sebuah huruf atau sebuah tanda yang berbeda. Kemudian ada uji median. Hipotesis yang dihadapi ada dua, yaitu hipotesis 0. Dua sampel acak telah diambil dari dua populasi dengan median yang sama atau telah diambil dari populasi yang sama. Kemudian hipotesis 1 yaitu kedua sampel itu berasal dari dua populasi dengan median yang berlainan atau dari dua populasi yang berlainan. Kemudian uji kenormalan. Uji kenormalan secara parametrik dengan menggunakan penaksiran rata-rata dan simpangan baku. Mohon maaf. Uji kenormalan secara non-parametrik dengan menggunakan penaksiran rata-rata dan simpangan baku. Untuk metode statistik non-parametrik ini juga normalitas. Yang kedua, secara umum metode statistik non-parametrik ini lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dimengerti jika dibandingkan dengan statistik parametrik. Karena statistika non-parametrik ini tidak membutuhkan perhitungan matematik yang rumit seperti halnya statistik parametrik. Yang ketiga yaitu statistik non-parametrik dapat digantikan dengan data numerik atau nominal dengan jenjang ordinal. Kemudian yang keempat, kadang-kadang pada statistik non-parametrik tidak dibutuhkan urutan atau jenjang secara formal karena sering dijumpai hasil pengamatan yang dinyatakan dalam data kualitatif. Yang kelima yaitu pengujian hipotesis pada statistik non-parametrik dilakukan secara langsung pada pengamatan yang nyata. Yang keenam, walaupun pada statistik non-parametrik tidak terikat pada distribusi normal populasi, tetapi juga dapat digunakan pada populasi berdistribusi normal. Kemudian untuk kelemahannya, yang pertama yaitu statistik non-parametrik ini terkadang mengabaikan beberapa informasi tertentu. Yang kedua, hasil pengujian hipotesis juga dengan statistik non-parametrik tidak setajam statistik parametrik. Yang ketiga, hasil sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada yang kurang paham atau yang ingin bertanya, monggo.
Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, akan saya setelah ini akan saya pasrahkan kepada Pak Wawan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Wawan selaku dosen mata pengampu. Dosen mata kuliah pengampu. Pada Pak Wawan, monggo. Ya, terima kasih Mbak Hidayatul Uma dan Bunda terkait dengan analisis data ya, kuantitatif. Di antaranya adalah analisis data statistik non parametrik. Bukan salah satu bagian analis data pada penelitian kuantitatif selain analis data parametrik. Sudah dijabarkan kaitannya analisis data menggunakan non parametrik ini lebih sederhana, lebih simpel, tapi juga dengan populasi yang kecil ya. Jika populasi kecil itu bisa dijudgment dengan penelitian-penelitian yang bersifat jadi eksperimental, juga bisa digunakan karena menggunakan hanya kelas kontrol dan kelas. Nah, karena itu dua kelas saja bisa dilakukan kajian penelitian eksperimen. Karena populasinya hanya parametrik. Sudah dijabarkan kaitannya analisis data menggunakan non parametrik ini lebih sederhana, lebih simpel, tapi juga dengan populasi yang kecil ya. Jika populasi kecil itu bisa dijudgment dengan penelitian-penelitian yang bersifat jadi eksperimental, juga bisa digunakan karena menggunakan hanya kelas kontrol dan kelas. Nah, karena itu dua kelas saja bisa dilakukan kajian penelitian eksperimen. Karena populasinya hanya sedikit berbeda halnya ketika misalkan menggunakan populasi yang korelasional ataupun penelitian korelasinya yang membutuhkan populasi yang banyak, atau itu juga bisa menggunakan analisis data parametrik. Itu membutuhkan beberapa pengujian datanya juga berbeda dengan analisis data non parametrik. Ketika menggunakan analisis data parametrik, tentu pengujian datanya juga harus lebih dari tadi yang sudah saya singgung. Ada beberapa banyak bentuk pengujian data, validitas data dalam penelitian kuantitatif dan yang lainnya. Itu penting dilakukan karena salah satu bagian dari analisis data penelitian kuantitatif. Jadi ketika teman-teman memilih penelitian kuantitatif, artinya itu juga mudah dilakukan ketika teman-teman sudah memahami secara alur penelitian kuantitatif. Karena penelitian kuantitatif juga ada beragam jenisnya, ada beragam kaitannya. Ketika sudah menentukan analis data non parametrik, tentu berimplikasi pada penelitian apa yang akan dilakukan. Ketika penelitian datanya itu terkait eksperimental atau populasinya yang sedikit, tentu bisa digunakan
analis datanya apa, ataupun teknik pengumpulan datanya apa. Kemudian validitas datanya, uji validitas datanya menggunakan apa. Nah, itu juga harus dipahami begitu pula dalam penelitian kualitatif. Sama, jadi harus diperhatikan sesuatu menggunakan teknik data yang tepat, menggunakan teknik data. Saya adalah penelitian di bagian sastra. Jadi kita menggunakan data analisis secara menggunakan validitas datanya menggunakan teknik dalam pengambilan datanya tidak membutuhkan sumber wawancara langsung, cukup dengan data-data yang bersumber dari dokumen. Nah, itu juga perlu dipahami dalam penyusunan di metodologi penelitian. Jangan sampai keliru dalam menyampaikan apakah itu menggunakan teknik analisis datanya, kemudian teknik pengumpulan data, dan validitas data. Baik itu nanti teman-teman menentukan pilihannya di penelitian kuantitatif atau bahkan penelitian kualitatif. Sebagai bekal nanti teman-teman dalam menyusun tugas akhir skripsinya. Jadi ketika sudah paham, nanti saya ketika menulis atau menyusun proposal di skripsi nanti saya gunakan kualitatif misalnya. Silahkan kualitatif dengan kualitatif, banyak sekali variannya. Bisa berupa teks ataupun penelitian lapangan. Itu akan berimplikasi pada metodologi penelitian yang atau penelitian kuantitatif, silakan. Bisa di lapangan, bisa di sekolah, baik berupa eksperimental ataupun korelasional terkait dengan variabel X. Itu bisa dilakukan, teman-teman tinggal menentukan apakah yang akan diteliti lebih dominan, lebih yakin di kualitatif atau kuantitatif. Itu teman-teman menentukan. Secara ini memang teman-teman di angkatan ini lebih banyak menggunakan penelitian kualitatif, baik berupa sastra ataupun berupa kebahasaan ataupun sastra asal. Namun perlu diingat ketika itu sudah nanti teman-teman mengajukan sebuah